warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Amelia dengan NIM saya 22552011110001. Saya Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sistem terdistribusi dan pemrosesan data. Yang pertama ada definisi sistem terdistribusi. Sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang terdistribusi di berbagai lokasi berkomunikasi melalui jaringan. Yang kedua ada karakteristik, keterampilan fisik, komunikasi melalui pesan, dan identifikasi komponen. Yang ketiga ada arsitektur dasar, client server, peer-to-peer, dan arsitektur berbasis layanan. Yang keempat ada pengenalan pemrosesan data terdistribusi, proses pengelolaan data yang dilakukan di beberapa lokasi secara bersamaan. Yang kelima ada keuntungan dan tantangan keuntungan, termasuk stabilitas dan ketersediaan tantangan melalui kompleksibilitas dan masalah sinkronisasi. Yang pertemuan ketiga ada model komunikasi dan sinkronisasi dan sistem terdistribusi. Yang pertama ada model komunikasi, messenger, batching, and shared memory. Yang kedua ada protokol komunikasi, protokol yang digunakan untuk komunikasi antar komponen. Yang ketiga ada konsep sinkronisasi, yaitu pentingnya koordinasi antar komponen untuk konsistensi data. Yang keempat ada algoritma sinkronisasi, token ring, dan algoritma pemulihan. Yang kelima ada masalah konsekuensi kasus tentang dalam mencapai kesepakatan di antara komponen. Konsistensi dan replikasi data. Yang pertama ada konsistensi data, pentingnya menjaga data tetap konsisten di seluruh sistem. Model konsistensi strong, evaluan, dan casual contributor. Protokol konsistensi, metode untuk memastikan konsistensi data. Teknik replikasi yaitu full replication dan partial replication. Strategi pembaharuan data yaitu cara membaharui data di sistem terdistribusi. Contoh kasusnya penggunaan dari trade-off yang terlibat. Toleransi kesalahan yaitu toleransi kesalahan adalah kemampuan sistem untuk tetap beroperasi meskipun terjadinya kesalahan. Jenis kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Teknik replikal menggunakan replikasi untuk meningkatkan toleransi kesalahan. Checkpoint dan reformation. Metode untuk memulihkan data. Load balancing adalah distribusi beban kerja untuk meningkatkan ketersediaan. Skalabilitas dan performa sistem terdistribusi yaitu skabilitas vertikal scaling vs horizontal scaling atau fastisi data. Teknik untuk meningkatkan stabilitas, caching and in-memory processing metode untuk meningkatkan performa. Load balancing atau distribusi beban kerja untuk efisiensi. Yang kelima ada matrik performa, cara mengukur performa sistem terdistribusi. Sistem file terdistribusi. Ada arsitektur sistem file terdistribusi, struktur dan komponen sistem file, protokol akses file, metode untuk mengakses file dalam sistem terdistribusi, manajemen metadata, pengelolaan informasi tentang data, replikal dan partisi, teknik untuk meningkatkan ketersediaan performa. Studi kasus ada GVS dan HDFS, itu untuk membandingkan arsitektur GVS dan HDFS. Pemrosesan data paralel atau MapReduce. Pemrosesan data paralel, pengelolaan data secara bersama. Paradigma MapReduce, fungsinya ada Maps dan MapReduce. Arsitektur MapReduce, struktur dengan implementasi MapReduce yaitu meningkatkan informa pemrosesan. Studi kasusnya Hadoop dan MapReduce dan Apache Spark.
Sistem data terdistribusi. Yang pertama ada arsitektur databases terdistribusi, struktur dan prinsip kerja, statistik data horizontal dan vertikal sorting, replikasi data, teknik untuk menjaga konsistensi, menjaga transaksi, pengolahan transaksi di sistem terdistribusi, konsistensi dan isolasi, menjaga integritas data. Rancang skema database terdistribusi untuk aplikasi e-commerce, yaitu untuk pemetaan skema database terdistribusi untuk aplikasi. Keamanan data dalam sistem terdistribusi. Ada aspek keamanan, yaitu tantangan dan sistem terdistribusi. Ada enkripsi data, yaitu metode enkripsi simetris dan asimetris. Yang ketiga ada protokol otentik, yaitu metode untuk mematikan identitas penggunaan. Yang keempat ada keamanan komunikasi, ada SSL atau TLS dan VPN. Deteksi instruksi, yaitu ada metode mendeteksi dan mencegah serangan. Analisis kasus pelanggaran dalam keamanan dalam sistem terdistribusi. Ada cloud computing dan data virtualisasi. Pengantaran cloud computing, yaitu ada IaaS dan VAAS. Ada SaaS, yaitu arsitektur cloud, struktur dan komponen utama, teknik virtualisasi, hypervisor dan based dan container based, manajemen sumber daya, menjadwalkan dan pengelolaan sumber daya, orkestrasi dan outsourcing, mengelola dan menyesuaikan sumber daya secara otomatis, merancang arsitektur aplikasi web skala besar, memanfaatkan layanan cloud. Tren dan perkembangan terkini dalam pemrosesan data terdistribusi. AGD computing dan fog computing, pemrosesan data di dekat sumber data. Blockchain, yaitu teknologi tradisi untuk keamanan data. Serverless computing, model komunikasi tanpa manajemen server. Keamanan proses data untuk big data dan AI. Aplikasi adalah analisis data besar. Quantum computing, implementasi terhadap sistem terdistribusi. Green computing adalah efisiensi energi data sistem terdistribusi. Sekian video pemaparan singkat dari saya. Jikalau ada salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.